Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus yang kedua, pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berbeda bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menolong seseorang kemudian diberikan imbalan, mungkin ini adalah hal yang biasa yang sering kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Ini juga sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mungkin bisa memberikan perkataan yang baik, tetapi melakukan tindakan yang baik seperti yang dia katakan mungkin sangat sulit kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan kita pada hari ini, Paulus mendorong supaya jemaat yang ada di Korintus mau mendukung pelayanan yang ada di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat yang ada di Makedonia yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta, tetapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Boleh kita baca dalam firman Tuhan, dalam keseluruhan firman Tuhan pada hari ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Tapi Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya. Mereka adalah jemaat yang mampu, yang seharusnya juga kaya dalam berbagi kasih, kaya dalam memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan. Sebenarnya jemaat di Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai, mereka lupa. Oleh karena itulah Paulus dalam firman Tuhan pada hari ini mengingatkan jemaat di Korintus untuk mau berbagi kasih, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, tanpa harus meminta imbalan apa yang harus mereka berikan kepada mereka yang ada di Korintus.
Mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih, berbagi kasih kepada jemaat yang membutuhkan? Yang pertama, karena memang harta milik mereka adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena memang belum tentu orang bisa memberi. Jadi kalau kita bisa memberi bantuan kepada orang lain, kita patut syukuri, karena tidak semua orang bisa memberi dengan sukarela, karena berbeda berkat yang diterimanya dari Tuhan. Yang kedua, kenapa Paulus mengingatkan mereka untuk bisa memberi atau berbagi kasih? Mereka harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa Kristus yang kaya mau menjadi miskin, mau menderita hanya untuk keselamatan kita, keselamatan manusia. Jadi Kristus sudah memberikan teladan, dan itu patut dicontoh oleh jemaat yang ada di Korintus. Yang ketiga, kenapa mereka diminta oleh Paulus untuk melakukan berbagi kasih? Karena mereka didorong oleh kasih. Kasih bukanlah atas perintah atau paksaan, bukan untuk dipaksa, tetapi kesadaran karena kasih yang ada daripada Yesus Kristus sudah mereka terima, dan kasih itu seharusnya dibagi dengan sesama. Yang keempat, kenapa Paulus meminta jemaat di Korintus untuk berbagi kasih? Karena dimaksudkan untuk ada keseimbangan, yaitu yang ada tidak berlebihan, yang kekurangan tidak menjadi hidup menderita. Ada keseimbangan seperti yang dikatakan dalam ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Artinya, ketika kita bisa berbagi kasih, berarti kita bisa saling melengkapi. Berarti kita bisa mau melakukan Taurat Tuhan, karena hidup tolong menolong adalah perintah daripada Tuhan dan pelaksanaan daripada hukum Taurat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau Paulus pada firman Tuhan pada hari ini mengingatkan jemaat di Korintus untuk mau berbagi kasih, demikian juga kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang beribadah pada hari ini untuk mau berbagi kasih. Apa dasarnya kita mau berbagi kasih dengan sesama kita? Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, itulah yang menjadi dasarnya. Yang pertama, karena kita sudah diberikan berkat daripada Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita mau berikan, kita mau bagi kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa meminta balasannya. Artinya, kita sudah menerima berkat. Berkat itu kita bagi atas sesama kita. Yang kedua, apa yang menjadi dasar Tuhan meminta kita melalui firman Tuhan pada hari ini untuk berbagi kasih? Karena kita mau meneladani Yesus Kristus yang mau memberikan teladan kepada kita. Dia mau menderita, dia mau hidup miskin di dunia ini melalui pelayanan yang dia lakukan untuk menebus kita dan memberikan contoh kepada kita untuk kita tiru. Kita akhirnya boleh menjadi kaya, dan Kristus dalam kedatangannya ke dunia ini mensejajarkan dirinya sama seperti kita untuk keselamatan kita. Yang ketiga, kita dimintakan oleh firman Tuhan pada hari ini berbagi kasih. Karena apa? Karena dorongan kasih. Kasih Allah yang sudah kita terima, karunia Tuhan yang sudah kita terima, itu juga yang mau kita bagi kepada sesama kita. Dan yang keempat, kenapa kita diminta untuk mau berbagi kasih dalam kehidupan kita? Agar ada keseimbangan. Kita yang memiliki berkat yang banyak bisa membantu orang yang memiliki sedikit. Bukan berarti kita menjadi kekurangan, tetapi kita boleh berbagi untuk saling hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Dikatakan kalau kita mengumpulkan banyak bukan untuk berlebihan, tetapi kalau ada yang mengumpulkan sedikit bukan untuk kekurangan, tetapi kita mau hidup dalam keseimbangan, yang memiliki harta berkat yang besar mau berbagi kepada orang yang mau menerima bantuan, yang patut menerima bantuan, sehingga kita boleh hidup bersukacita
di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan. Inilah perintah Tuhan kepada kita, bahwa kita untuk mau berbagi kasih seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, dan itu juga dikatakan firman Tuhan kepada kita, mau melakukan pelayanan kasih, berbagi kasih, agar terjadi keseimbangan di antara kita jemaat Tuhan. Hiduplah dalam kasih Tuhan dan mau berbagi berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan, dan kita kembalikan melalui pelayanan kita di tengah-tengah gerejanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami Tuhan mau berbagi kasih terhadap sesama kami, karena Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami, karena berkat yang kami terima merupakan anugerah daripada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan kami untuk menikmatinya, dan Tuhan perintahkan kami karena dorongan kasih mau berbagi kepada sesama kami, dan kami mau melakukan kasih itu Tuhan, karena Tuhan inginkan ada keseimbangan antara kami, antara sesama jemaat. Terima kasih Allah Bapa yang baik, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu. Biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh senantiasa dalam keadaan sehat, boleh senantiasa hidup bersuka cita, dan boleh dalam keadaan penuh berkat karunia yang daripada Tuhan, sehingga kami seluruhnya Tuhan boleh bersuka cita dan kami boleh berbagi kasih. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.